Episode 138. Pagi ini Ariana libur berdagang. Ariana juga menemani Leni dan David menyantap nasi goreng buatannya. Wanita itu berniat pergi ke pasar untuk mencari gitar nanti. "Kamu gak makan?" tanya David menatap Ariana bingung. Ariana tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku sudah minum kopi tadi di belakang." David menelan nasi goreng yang sebenarnya belum lembut di akunya. Ariana tersenyum padanya. Dan senyum itu adalah senyuman pertama yang Ariana ukir untuknya semenjak mereka sah menjadi suami istri. "Kamu, bahan-bahan makanan di kulkas sudah habis, nanti aku ke pasar buat belanja." Sela Ariana pelan dan masih dengan senyuman yang terukir di bibirnya. "Oh, biar aku antar?" "Enggak usah, aku bisa sendiri kok, kamu hati-hati ya kerjanya nanti." Ariana kemudian beralih menatap Leni yang begitu lahap dan tidak mempedulikan obrolan ayah dan ibunya. Gadis kecil itu sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Rambutnya yang biasanya dikuncir atau dicepol kini dibiarkan tergerai oleh Ariana dan hanya diberikan jepitan rambut berbentuk bunga saja. "Sayang," panggil Ariana pada Leni pelan. "Ya Bu," saut Leni menatap Ariana polos. Ariana tersenyum. Setiap melihat putrinya, Ariana menjadi teringat masa-masa saat dirinya kecil, masa yang memang tidak ada keindahan di setiap waktunya. Ariana tumbuh besar dengan asuhan asisten rumah tangga. Maminya sibuk bekerja dari pagi sampai malam. Ariana sangat jelas mengingat bagaimana sibuknya Valerie dan itu mungkin masih berlaku sampai sekarang. Pekerjaan membuat wanita itu lupa bahwa ada putri yang sangat membutuhkan perhatiannya. Ariana menghela napas. Rasa patah hati hidup tanpa seorang daddy pernah Ariana rasakan. Dan patah hati itu sampai kapanpun tidak akan bisa disembuhkan. Bahkan mungkin sampai kehidupan Ariana selesai nanti. "Ibu, Leni dan Natasha, ayah sama ibu sayang sekali sama kamu," lirih Ariana. David yang sedang mengunyah makanannya langsung berhenti. Pria itu terdiam tanpa bisa berkata apa-apa mendengar ucapan lirih Ariana. David tidak bodoh. Suara lirih dan bergetar Ariana membuat David paham bahwa istrinya sedang dalam perasaan yang tidak baik. David ingin bertanya, tapi David tahu Ariana pasti tidak akan mau jujur padanya. Leni juga sayang sama ayah sama ibu. Leni akan menjadi anak yang pintar untuk ayah sama ibu. Senyum gadis kecil itu tanpa bisa mengerti dengan tatapan dan nada bicara sang ibu. "Ya, ibu selalu mendoakan apapun keinginan baikmu sayang." Angguk Ariana menahan air matanya agar tidak menetes. Ariana tidak mau terlihat rapuh di depan putrinya. Selesai sarapan, David langsung mengajak Leni berangkat sekolah dengan motor metiknya. Dan dalam perjalanan menuju sekolah, David terus memikirkan ucapan lirih juga bergetar Ariana tadi. Apa yang sedang dia pikirkan sebenarnya? Batin David. David menghentikan motor metiknya ketika sampai di depan gerbang sekolah Leni. Sekolah sederhana yang sangat jauh dari kata elit. Sekolah yang gedungnya terletak di tengah kampung, tempat David dan Ariana bermukim. David dan Ariana memang sengaja mencari sekolah yang tidak terlalu jauh agar sewaktu-waktu Leni bisa berangkat tanpa harus diantar jika David dan Ariana sedang tidak sempat untuk mengantar. Selain itu juga Ariana yang berdagang keliling bisa memantau putrinya sewaktu istirahat. "Ayah, Leni sekolah dulu ya. Ayah semangat ya kerjanya," senyum gadis kecil itu sambil mengulurkan tangannya pada David. "Iya sayang, belajar yang pintar ya. Nanti ayah jemput." Senyum David menjabat tangan kecil Leni yang langsung mendapat ciuman di punggung tangannya dari Leni. "Leni," pekikan seorang gadis kecil yang tidak lain adalah teman sebangku Leni membuat Leni menoleh. Gadis itu langsung berlari menghampiri temannya meninggalkan David yang menatapnya dengan penuh rasa bangga. "Jadi namanya Leni dan Natasha?" tanya Valerie pada seorang wanita berkacamata yang tidak lain adalah kepala sekolah di sekolah tempat Leni menimba ilmu. "Ya Nyonya, itu nama anak dari Nyonya Ariana dan Tuan David." Valerie terdiam. Dulu Valerie memang sengaja memberi pesan agar bayi yang ditaruhnya di samping tong sampah di dekat rumah David diberi nama Leni. Tapi Valerie tidak pernah menyangka jika nama Darren yang adalah mantan suaminya juga menjadi bagian dari nama panjang bayi itu. "Ariana, apa dia memberi nama itu? Atau memang ini hanya sebuah kebetulan?" batin Valerie bertanya-tanya. Valerie masih sangat jelas mengingat bagaimana Ariana kecil yang sangat bawel dan menanyakan Darren setiap bersamanya. Itu membuat Valerie sedikit stres karena Darren yang meninggalkannya dan berselingkuh dengan wanita lain. Maka dari itu begitu tahu masalah perceraian Ariana dan Marvel, Valerie sangat kecewa juga marah pada Ariana yang malah mengikuti jejak dedinya dengan berselingkuh di belakang pasangan sahnya. "Nyonya," Valerie tersadar dari lamunannya.
Kemudian tersenyum pada wanita berkacamata yang berada di depannya. "Begini Bu Kepala Sekolah, saya kesini untuk memberikan bantuan pribadi dari saya untuk sekolah ini. Tapi saya juga mau minta tolong jika suatu waktu Leni telat dalam membayar SPP atau yang lainnya jangan menekan keluarganya." Kepala sekolah itu mengernyit bingung. Wanita elegan di depannya tidak mengatakan siapa dirinya bagi Leni. "Maaf sebelumnya Nyonya, memang Anda siapanya Leni?" tanya kepala sekolah tersebut. Paleri diam, tidak mungkin Paleri mengatakan jika dirinya adalah nenek Leni. Kepala sekolah itu pasti akan bertanya lagi mengapa, yang artinya Paleri harus membuka masalahnya dengan Ariana yang sebenarnya tidak boleh seorang pun tahu. "Saya seorang teman dari keluarga Leni dan saya hanya sedang membalas kebaikan keluarganya yang selalu menolak kebaikan saya. Jadi Bu Kepala Sekolah tolong jangan mengatakan bahwa saya pernah datang ke sini dan menanyakan tentang Leni." Kepala sekolah itu diam dan menatap pada Valerie dengan penuh rasa ragu. Baginya keselamatan semua murid didiknya adalah prioritas utamanya sebagai seorang pemimpin di sekolah itu. "Baik Bu, ini kartu nama saya. Anda bisa pastikan bahwa saya orang baik, saya peduli pada Leni dan keluarganya." Kepala sekolah itu mengambil kartu nama yang disodorkan Valerie kemudian mengangguk percaya. "Baiklah Nyonya, Anda adalah orang pertama yang akan saya hubungi jika sampai ada sesuatu buruk terjadi pada Leni." Valerie tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Valerie tahu wanita di depannya dapat dipercaya. Sementara itu Ariana sedang melihat-lihat gitar akustik untuk dihadiahkan pada Leni nanti. Wanita berdress coklat gelap itu sedikit kebingungan karena semua gitar yang ada di sekitarnya bagus dan Ariana tidak begitu pandai dalam menilai lebih kurangnya benda itu. "Ada yang bisa saya bantu Nyonya?" tanya seorang pelayan di toko alat musik tersebut. Ariana menoleh dan tersenyum tipis. "Saya sedang mencari gitar yang bagus untuk anak saya," jawabnya. "Mari saya bantu Nyonya."